Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pertemuan yang ketiga ya. Dan yang ketiga kita bisa bertemu kembali dan insyaallah sesuai dengan jadwalnya kemarin. Pertemuan yang ketiga ini akan membahas soal nomor 16, soal paket soal 16 sampai 30. Sekali lagi bagi yang baru bergabung ya, mungkin ada di pengumuman juga. Kita akan pada tanggal hari Rabu katanya tadi katakan hari Rabu tanggal berapa ya? Hari Rabu itu akan diadakan perlombaannya itu hari Rabu. Jadi Rabu tanggal 27 ya. Rabu tanggal 27. Sekarang Selasa, besok Rabu lagi. Nah, itu perlombaannya. Masih ada waktu. Dan sekali lagi untuk paket soalnya tidak akan keluar dari yang 30 ini. Nanti dicek berapa banyak peserta. Nah, kalau pesertanya dari panitia lebih dari 40 mungkin ya nanti menyesuaikan soalnya. Nah, jadi 40 soalnya. Nah, untuk yang sekarang ini ada berapa kelompok nih? Ada berapa grup? Ini 1 2 3 4 5 3 orang. Berapa? 3 masih 2 orang. 2 orang. 3 ini 2. Kalau kemarin dari sini A B C D E. Nah, kalau sekarang dari sini ya. A B C D E. Gak apa ya? Peraturannya sama dengan yang kemarin. Ya, kalau ya nanti ada soal wajib, ada soal lemparan. Kita langsung fokus ke buku panduan. Ada soal wajib, ada soal lemparan. Soal wajib mendapatkan nilai 100 jika benar, dan jika salah kurang dari 50% nanti akan dilempar pada yang lainnya. Soal lemparan, mudah-mudahan kita sampai hari ini ke soal lemparan dan pembahasan tentang yang ada di lemparannya. Baik, alhamdulillah, kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Siap berdoa ya? Siap pokoknya. Siap. Mengak yang lainnya merapat. Enaknya gimana ya? Oh, itu ada berarti panitia. Ya, pertanyaan. Soal yang pertama, kemarin sudah nah, bukunya disimpan dulu ini supaya ngecek langsung ya. Soal yang pertama, terjemahkan matan hadis berikut ini. La yarmi rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtadat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Terjemahkan ayat hadis berikut. Terjemahkan hadis berikut. Silakan berdoa. Skip. Rube. Tidaklah seorang itu menuduh seorang lain itu keji atau memfitnah atau orang itu menuduh dia kafir, melainkan itu kembali kepada dirinya apabila apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, 50 untuk regu B. Fasik atau keji. Soal selanjutnya, perhatikan regu A. Kitab tafsir terjemah Al-Mustafid adalah karya Putra Aceh Darussalam. Siapakah nama pengarang kitab tafsir terjemah Al-Mustafid tersebut? Skip. Regu B. Abdul Rauf Al-Simkiri. 50 untuk regu B. Ya, hadis yang tadi Akhwan itu menunjukkan bahwa kalau kita jangan asal menuduh gitu.
Jangan asal menuduh. Kalau kita menuduh orang lain fasik, kemudian orang tersebut tidak fasik, itu kembali kepada kita. Jadi kalau asal tuduh si kafir, padahal ya gitu. Jadi selama dia muslim, baru menjelaskan kekafirannya, kita tidak boleh asal menuduhnya. Pun dengan perkataan-perkataan yang bukan fasik, kafir, si ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu tidak wakul bid'ah wakul dolaratin fina. Ahli bid'ah itu berarti kesannya percapkan neraka, itu maksudnya. Ya kalau belum tentu dia melakukannya, ataupun yang mencuri ataupun apa. Nah, itu kalau nanti akan kembali kepada diri. Pertanyaan nomor 3. Dalam hidup bermasyarakat, setiap orang mukmin harus menjaga tata pergaulan dengan baik. Oleh karena itu, jika kita mendapat penghormatan dari orang lain, maka hendaklah kita balas dengan yang lebih baik, atau paling tidak kita berikan balasan yang sepadan. Coba bacakan ayat yang menegaskan tentang hal tersebut. Ya. Ya yang itu, ayo. Masih regu B, dilempar ke regu B. Dahwiyun bitahiyatnya fahayu auruduha auruduha inallah ala kulli syai'in hasibah. Regu C. Regu D. Ayat Quran sampai benar. Bismillahirrahmanirrahim. Aidza qayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Regu D. Regu E. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in hasibah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Innallaha kana ala kulli syai'in apa tadi? Qadir. Ya, mau bagi-bagi apa gimana? Tidak ada yang mendapatkan. Kalau aslinya nanti ketika di lemparan itu Pak pencet-pencet, kalau di sini mudah-mudahan belnya sudah paralel apa seri sih? Yang itu yang satu pencet, yang lain tidak bisa teh. Seri ya itu ya. Nah, pokoknya ya itulah. Nah, itu kemudian ayat Quran teh salah bacanya, misalkan kalau di ayat Quran salah bacanya itu tetap salah kalau ayat Quran. Ya, berbeda dengan yang lainnya. Kalau hadis mah itu suka ditolerir. Kalau hadis mah karena memang banyak hadis itu matannya yang berbeda. Nah, bisi ieu mah apa nanti katanya matannya berbeda. Baik, soal yang keempat, terjemahkan ayat berikut dengan baik dan benar. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Skip. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Tunggu B. Awalnya nggak tahu, tapi dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dirimu, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, terus regu C. Wala ta'zimu 'aqdatin nikah hatta yablugha kitabu ajalah. Janganlah kamu berazam untuk
Ya. Sebenarnya tadi kalau ujungnya ini udah itu ya. Regu B ujungnya itu awal fahdaru, cuma tadi fahdaru yang maka takutlah itunya kelewat. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Nah, itunya udah itu. Maha pengampun lagi maha penyantun halim. Nah, untuk nilainya regu C mendapatkan nilai 25. Regu B berapa ini? 15. Ya, regu C aja yang mendapatkan nilai 25. Pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 5. Regu A semangat regu A? Semangat. Soalnya sudah ada kan? Sudah di-set? Ya, tinggal baca-baca ya. Ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Tapi Rasulullah baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriyah. Coba Anda bacakan firman Allah tentang wajibnya ibadah haji. Ya. Skip B. Skip C. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha Ghaniyun 'anil alamin. Ya, tapi secara urgensinya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila udah dapat segitunya. Ujung-ujungnya ada ya 50 untuk regu C. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor ke 7. 6. Santai. Kenapa ini diwajibkan tahun ke-6 tapi dilaksanakan tahun ke-10 Bu? Rasulullah kenapa? karena Rasulullah kan di apa jadi kelewat si bulan itunya Bulan di Ramadannya. Ramadannya itu yang kemarin. Ramadannya kelewat. Bro, kenapa nggak tahun ke-7? Kenapa nggak tahun ke-8? Tapi ini tahun ke-10 dilaksanakannya. Ini kan 6 Hijriyah diwajibkannya. Tapi ini tahun ke-10 dilaksanakannya kenapa? Itu kalau kelewat terlalu banyak ini kelewat. Kenapa? Rasul pas waktu 6 Hijriyah, 7 Hijriyah juga sudah mau melaksanakan ya berhaji. Terus kan ingat peristiwa yang itu, kemudian Rasul tidak bolehkan masuk ke kota Mekah. Ya, kemudian yang diutus adalah siapa? Yang diutus untuk menjadi itu? Siapa? Yang diutusnya? Umar? Ya? Umar atau siapa yang diutusnya? Yang untuk mengadakan apa? Mengadakan perundingan dengan kaum kafir Quraisy. Nanti ada hasil perundingan dari kaum kafir Quraisy itu ya. Hasilnya yang mana hasilnya itu sebenarnya sangat merugikan kaum muslimin. Nah, di sana ada baiat, nanti baiat di bawah pohon itu untuk taat. Nah, itu nanti kisahnya. Jadi selama 1 tahun atau 2 tahun tidak boleh ibadah haji. Pas tahun ke-10 baru itu melaksanakan ibadah hajinya dengan semuanya sampai ini ada itu Futuh Mekah, Fathu Mekah nanti tahun ke-10. Ya, Fathu Mekah tahun ke-10. Kemudian cara Fathu Mekah itu setiap orang membawa 2 obor. Kemudian malam hari ada penyerangan, penyerangan bisa disebut penyerangan nanti mengelilingi Ka'bah, semuanya mengelilingi kota Mekah ya, karena kota Mekah itu kan bukit. Semuanya dikelilingi oleh kaum muslimin, semuanya bawa 2 obor, jadi 2 kali lipat. Kemudian kaum musyrikin di sana gentar, nanti ada yang masuk ke Ka'bah aman, yang masuk ke rumah ini aman, yang masuk itu ya kisahnya. Baik, berarti fillah nomor 6. Siap? Mahiyas surah allati sumiyat bismil fakihah. Apa, Cok? Surah apa? Skip. Regu B. Soal
Ma hiya surah allati sumiyat bismil Fatihah, bi ismil Fatihah. Regu C, surah At-Tin. Ya, yang dinamai dengan apa? Itu teh nama Fatihah, nama buah-buahan. Nah, kemudian please read the ayah of the Holy Quran, which is the meaning, and by this city of security, Makkah. Hadal badil amin. Wahadal baladil amin. Masya Allah, beri tepuk tangan. Akhirnya pecah telur juga ya. Soal nomor 7. Soal selanjutnya, mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf ya, nun, mim, waw harus dibaca idgham bi gunnah dan bagaimana cara membacanya? Ada pengulangannya? Kemarin sudah. Ya, sok lah ayah bisa ngusap ya. Ya, Keserupaan sifat hurufnya. ya keserupaan sifat hurufnya, keserupaan sifat mana? Nun mati dan tanwin dengan sifat huruf apa? Huruf idgham bila gunahnya. Digunahnya. Nah, namanya huruf idgham bi gunnah teh Yanmu ya nun mim waw. Cara membacanya dilebur. Cara membacanya dilebur disertai dengan gundah dengan guna atau dengan dengung. Ya, dan yang lengkap seperti itu ya. Ya, 100. usaha ya. Dihargai usaha. Mungkin mau mulai penghargaan usaha, mungkin mau dituntut dia. Benar ini yang dinilai we jawabannya. Ini harus gitu ya, keserupaan apanya, huruf-hurufnya. Sempurnakan ayat berikut. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Enggak ada. Tolong sempurnakan. Ini enggak tahu. Makanya enggak tahu. Makanya enggak tahu yang wiridan. Masuk wiridan. Kulut amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Terus Lanjut. ayo. Lanu fariku. Ya, sok dari awal. Amana rasulu. Amanah Rasulullah Nabi Rabbi Wal mu'minin. mu'minin amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa nahnu Ya, bacaan awalnya masih itu ya. 75 lah. Lumayan. Pertanyaan terakhir. Perhatikan, sebutkan nama lain dari Ka'bah selain Baitullah. Baitul Muqaddas. Bukan. Bukan, salah. Ini satu. Baitul Atiq. Baitul Atiq. Kalau disalahkan kesalahkan. Baitul Atiq ya, dalam Al-Qur'an mah mim Baitil Atiq. Ada ya dalam Al-Qur'an. Ya, dengan selesainya pertanyaan yang terakhir ini, skor sementara Regu A 375, Regu B 100, Regu C 125, Regu D masih kosong dan Regu E masih kosong. Beri tepuk tangan. Soal yang selanjutnya untuk Regu B, siap Regu B? Soal pertama Regu B, perhatikan soal yang pertama. Terjemahkan matan hadis berikut. Terjemahkan matan hadis berikut ini. Al-aidu fi hibbatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qainihi. Orang yang mengembalikan apa yang sudah ia kasih itu seperti anjing yang memakan lalu dia anjing yang makan terus dimuntahin terus dimakan kembali. Anjing ada yang makan. Baik, 100 untuk Regu B. Anjing yang muntah, anjing yang makan. Yaqi'u thumma ya'udu fi qainihi. Anjing yang muntah dulu ya. Tidak ada yang makan, tidak kata-kata. Anjing yang muntah kemudian dia makan lagi muntah. Hanya Pertanyaan selanjutnya, siapakah pengarang tafsir Fathul Qadir? Fathul Qadir al
Fathul Qadir. Ya. Ah, Al al iya. Coba di- Al-Qastur, al Iya, dilempar. Coba cek. Dilempar, Regude. Dilempar gue Imam Asy-Syaukani. Ya, 50 untuk Regue. Pertanyaan selanjutnya. Khianat merupakan perbuatan tercela, perhatikan Regube, dan merupakan salah satu sifat orang munafik. Oleh karena itu Allah melarang setiap mukmin mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya. Sebutkan bunyi ayat yang dimaksud. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu wa rasul wa takunu wa takunu amanatikum Ya, dilempar. Ya, untuk regu B 75 dan untuk regu D 25. Izin bertanya, Fajar ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4, terjemahkan ayat berikut dengan baik dan benar. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Terus berarti kalau di Gor mah yang pingin aku tanya itu bertanya Bani Israil penginapan buat peserta itu di mana? Berapa berapa yang Di FAI bisa. datang kepada kami yang telah kami berikan. Oke, berarti dari logistik mah siap-siap beres-beres Atainahum ya. min ayatin bayyinah. Min ayatin bayyinah, dari ayat-ayat. Terus kam ayatin bayyinah, min ayatin bayyinah. Oke, siap. Wa may yubaddil, dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah yang telah diberikan kepada Paling mereka, maka buat alas ketahuilah paling pakai bahwa banner bisa gitu. adab syadidul iqab itu adab Allah begitu pedih gitu. Ya bisa. Alhamdulillah. 75 untuk regu B Sal Bani Israil. Tanyakanlah Sal, tanyakanlah kepada Bani Israil berapa banyak kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata, min ayatin baik nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Atau tadi kalau kam atainahum berapa banyak yang telah kami berikan kepada mereka dari ayat-ayat baik yang ayat nyatanya tadi. Iya, kalau di sekre itu ada Ayo, karpet gede. pertanyaan selanjutnya nomor 5, dilempar. Sebutkan tujuan zakat berdasarkan surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Untuk mensucikan diri dan mensucikan harta mereka. Ya. Terus ada berapa? Cuma segitu aja atau gimana? Kalau segitu aja mau dilempar itu. Nah, ya betul. Ya, coba dilempar. Siap. Oh ya, terus kan ini acaranya gak jadi di Unsur 2 ya. Berarti untuk pemain zaman mobil mah gak usah ya. Tergude. Membersihkan harta, membersihkan jiwa, silaturahmi.
Satu lagi Menciptakan ketentraman. menciptakan ketentraman. Empat ya, salah kata tutahiruhum wa tuzakihim biha, membersihkan harta, membersihkan jiwa, kemudian memperasa wasal alaihim merasilaturahmi. Nah, kemudian untuk regu A, untuk regu B mendapatkan nilai 50, untuk regu D 25 hiji-hiji, untuk regu Oke, nanti kalau buat antar 20. buku mau diadain nggak? Pertanyaan selanjutnya bahasa Arab. Hunaka ba'dus surah sumiyat bi ismin min asma'illahil husna. Oke, jadi Udhkur mereka pasti tahu lah ya. wahidatan minha. Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Ya, 100 yang ada udhkurna wahidah. Kalau selain itu Oke. apa aja? Selain Ar-Rahman? Kalau buat bangsa kursi-kursi itu An-Nur, dari rektorat ya, tinggal ngambil dari apa nama-nama gimana? Allah. Please read the ayah of the Holy Quran which in the beginning. And verily you, O Muhammad, are of great moral character. And verily you are of great moral character. Buat ya sekalian sama student gitu dari rektorat juga kan. Regu C, regu D, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, 50 untuk regu D. Oke, jadi selama udah ada surat mah dari logistik tinggal ngambil aja ya. Selanjutnya sebutkan yang disebut idgham mutajanisab. Berikan contohnya idgham mutajanisab. Bentar ada pertanyaan lagi tapi lupa. Yang lain dulu deh. Tetapi makhluknya sama, sifatnya berbeda. Contohnya, Gimana? Ada 2 huruf yang gimana? Ulangi lagi. Makhrajnya sama, sifatnya berbeda. sifatnya berbeda. Terus Contohnya, Ari makhrajnya mah sama itu teh, makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda ya benar. Contohnya regu C, coba contohnya. Regu D. Nanti ditambahkan ya, yang satu yang pertama sukun, yang kedua adalah. oh iya, yang pertama. Terus regu D. Contohnya apa? Il bolamu. Regu Qad tabayyana dal dengan ta itu teh satu makhraj ya tapi sifatnya pembacaannya qad ada dalnya dan juga langsung dimasukkan qad tabayyana sehingga qad tabayyana atau irkab ma'ana jadi irkam ma'ana baknya tidak ada langsung dileburkan karena ini adalah Belajar idgham izin ya masuk. qad tabayyana bisa qad tabayyana ya 25 untuk regu ya dan 50 untuk regu B. Sempurnakan ayat berikut. Perhatikan walan tarda ankal yahud walan nasara. Buat desain ya kalau udah fix kita apa yang XXX ini kita ganti jadi tanggal terus untuk yang ini ganti Dilempar lokasinya di gedung apa ya terus untuk rilis pamfletnya mau kapan
Kapan akhirnya? Regu D, regu E, regu A, skip. Padahal tadi jangan malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Ya, 25 Kalau untuk itu maunya sih regu Hamin C. C ya? Hamin 1 gitu. C. Pokoknya Hamin 1 udah ada pamflet, tapi ini kalau tahu Pertanyaan terakhir. bagusnya sih Nabi lebih Muhammad cepat. lahir di kota Mekah dalam keadaan yatim. Siapa yang memberikan nama Muhammad? Abdul Muthalib. Ya, 100 untuk regu B. Skor sementara 375 untuk regu A, 650 untuk regu B, 175 untuk regu C, 75 untuk regu D, dan 100 untuk regu E. Beri tepuk tangan. Silakan untuk regu C ya, persiapan untuk regu C. Mangga mau dilebur gak ini lagu grupnya? Yang Ikhwan? Mangga kalau dilebur Lebur ke akhwat. kalau dilebur ke Ahwat sudah tanya ini. Kalau udah Bini fitnah lebur Ini kawan. fitnahnya. disebar Oh, kan selain tanggal ini supaya henteu jantan fitnah cara kumaha. batas waktu Oh, pendaftaran. Nah, batas kedap ya. pendaftarannya itu kapan? Lebur aja. Soal yang pertama untuk regu C perhatikan terjemahkan matan hadis berikut ini. Walladzi nafsi biyadih. Sok punten ya, aja menuju rapat online. Oh. Ini lakun. Kenapa ya lakun? Walladzi nafsi biyadih Berarti la kullufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Apa artinya? Walladzi nafsi biyadi la kullifu atau la kullufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Ya, Ruci. oke, siap. Kreator lawan. Gude. Nah, orang yang berpuasa itu di sisi Allah seperti bau kasturi. Ya, Gue. Dari zat yang dirikut ada pada kekuasaannya, bahwasanya sesungguhnya orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya, 50 untuk regu E. Itu apanya itu? Jadi bingung kesana itu. Ya. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, siapa pengarang regu C tafsir Al-Kasyaf? Al-Kasyaf. Net regu D, regu A. Oh iya salah. Regu E. Imam Az-Zamakhsyari. Ya, 50 untuk regu E. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Perbuatan dosa macam apapun yang dilakukan seseorang dapat diampuni oleh Allah jika ia menghendaki. Tetapi dosa perbuatan menyekutukan Allah yang dibawa mati seseorang, dosanya tidak akan diampuni. Coba sebutkan salah satu ayat yang berbunyi mengenai hal tersebut. Ya, coba. Jadi, tunggu deh. Nah, ini masuk loh. Tunggu Regu A. Ayo. Ayo.
Ragu B. Innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha La yaghfiru terus ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. lanjutannya bisa nggak? Innallaha Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa duna dzalika wa yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan zin. Parat kita tanya. 25 untuk Ragu B. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terjemahkan ayat berikut yang baik dan benar. Ragu C. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya. Ragu D. Selanjutnya bertolaklah kamu menghai suakado dari selain tempat bertolak. Selanjutnya Min haitsu aqadan nas wastagfirullah innallaha ghafurur rahim. Ragu dilempar dulu, Ragu Kemudian bertolaklah kamu bersama orang-orang yang menolak atau alapa dan meminta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ya. Untuk Ragu E mendapatkan nilai 25, Ragu D 25. Cuma bertolaknya. Ustaz, ada Ragu F nih. Ragu F ya. Tambahan. A B C D E F ya, benar itu Ragu F. Berarti Ragu F? Bangga. Ya, kayaknya orang kita Ragu F. Mudah-mudahan waktu senaya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Perhatikan, Anda diminta menyebutkan 5 hal yang dilarang bagi orang yang junub. Maka sebutkan 5 hal saja. awal salat Membaca Quran, membaca opat, haji, ya. Pentawab dina haji teh bukan haji. Ini masa pilihnya ya. Apa? Ciri khas. Ya, nah, sudahlah 75. Ini dimintanya 5 ya. Ada minta 4 mah. Berhenti atau tinggal walum supir? Iya. Tapi alhamdulillah meskipun nanti yang lain dah bima cenah bias-bias wae pas haid ge. Da ilatna bisi urat aret misalkan da apa tos aya sop teh dulu eta teh. Nah, memang itu masih perikhtilafan. Yang tentang lumsu fil masjid. Pertanyaan selanjutnya nomor 6. Ma ismus surah allati sumiyat bismil jami Bismil jami'i banatil hawa. Suratun Nisa. Ya. Pertanyaan selanjutnya nomor 7. Please read the ayah of the Holy Quran. Read in the name of your Lord who created.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 100. Pertanyaan selanjutnya regu C, dalam ilmu tajwid kita mengenal istilah idgham misli. Idgham misli, idgham mutamasil. Coba jelaskan apa maksud dari idgham misli tersebut dan berikan contohnya. Contohan. Yang lain regu C, regu D. Egoisme merupakan apabila mie mati bertemu mie hidup. Dia sama terus. Contohnya Regu E. Regu misli apa regu misli? Terjadi apabila terdapat dua huruf yang makna dan sifatnya sama, Terus? yang makhraj dan yang satu mati, yang satu berharakat. Contohnya bukan nama yang sama huruf berarti. Yang satu berharakat. Ya sok contohan. Lumayan contohnya 25 ya. Alaikum. Tidak ada situ. Pokoknya itu Tembar contohan we. Langsung mau contohna. Tarif no udah ada. Biasoka aja. Idrib Biasoka. biasoka. Jadi idrib biasoka, jangan di idrib ulangnya langsung dimasuknya. Idrib biasoka. Berarti fillah dalam idgham misli bukan hanya mim bertemu mim ya. Tapi tadi yang ini dua makhraj dan sifatnya dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama, berarti huruf itu kene itu bertemu dalam bertemu, yang satu mati, yang satu nanti dalam idgham ada idgham sogir, ada idgham kabir. Kalau idgham kabir mah dua-duanya hidup ya, dua-duanya hidup, tetapi kita membacanya nanti dalam qiraat yang lain. Contohnya gimana? Ada yang tahu idgham kabir? Cuma dua-duanya hidup, tapi kita mematikan sendiri yang itu nih. Ya. Hese. Waktu dahulu di pikiran. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk regu E mendapatkan nilai 25. Contohnya regu A 25. Ya. Regu A 25 lumayan. Regu E. Pertanyaan selanjutnya regu C. Sempurnakan ayat berikut. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini tadi sok kan mana sok? Iya, 100 untuk revisi. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan gelar yang diberikan Rasul kepada Umar bin Khattab. Al 100. Dengan berakhirnya soal nomor 10, maka berakhir pula pertanyaan untuk regu C. Regu A mendapatkan nilai 400, regu B mendapatkan nilai 675, regu C mendapatkan nilai 650, regu D mendapatkan nilai 100, dan regu E mendapatkan nilai 250. Regu F masih kosong. Pertanyaan selanjutnya untuk regu D. Siapa regu D?
Terjemahkan matan hadis berikut ini. As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Puasa itu adalah perisai, maka janganlah berbuat keji dan jangan berantem bertengkar ya. Kemudian katakanlah kepada kalian itu saya sedang berpuasa dan berpuasa. Ada yang tertinggal ini sedikit ya. Wa ini mruun qatalahu aw syatamahu, itu apa nih? Dan barang siapa yang mengajaknya berantem dan mencaci makinya maka hendaklah ia. Ya, 75 untuk regu D. Pertanyaan selanjutnya, siapa pengarang tafsir fi Zilalil Quran? Tafsir fi Zilalil Quran. Tafsir fi Zilalil Quran. Ya, siapa? Regu E? Al-Ausi. Dilempar regu A atau mau regu F? Digabung lah. Digabung ini mas semuanya. Sok ke depan nih. Di mana? Siapa? Pas. Ya, regu A. Rashid Kutub. Rashid Kutub. Rashid Kutub. Regu B. Regu B. Siapa? Ayo regu C. Sayyid Kutub. Nah, salit deh itu teh. Nanti beda ngaran mah. Siapa namanya? Beda. Ya, pertanyaan selanjutnya masalah nami aduh ya. Pertanyaan selanjutnya. Segala bentuk ibadah yang diperintahkan Allah bermuara kepada pembinaan akhlak yang mulia, seperti ibadah sholat. Jika dilaksanakan dengan benar, maka akan menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Bacakan ayat yang dimaksud. Ini masyhur nih, kan awalnya namun tadi awalnya. Awalnya. Lupa. Regu D, regu A, regu E. Ma uliya ilaika kamil kitabi ilaika kitabi Gak boleh gitu. Siap. Ayo, regu A. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu masuk. Iya benar dia benar. Kan bukan itu dari awalnya. Oh, dari awal. Kita mah itu tengah-tengah. Oh, berarti untuk tengah. Yang ini lupa, ini ingat. Yang ini awalnya malah gak dibaca. Regu B. Ma uliya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar innallaha ya'lamu bima tasna'un. Orang Zikrullah ya akbar. Itu satu lagi. Sugatnya. Semuanya akhirnya wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang bulan dibagi-bagi mau dibagi. Ya, kosong semuanya lah. Terjemahkan 10 orang gitu. Terjemahkan ayat berikut dengan baik dan benar. Regu D. Ya, regu D. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta dari sebagian harta yang lain dan janganlah kamu
tujuannya bawa ke hakim teh untuk apa? supaya kamu bisa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, sedangkan kamu mengetahui. Ya, 75 untuk wala taqulu amwalakum bainakum, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dari kamu. Itunya ya, yang awal itu. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 5, perhatikan. Sebutkan sumber-sumber hukum dalam Islam menurut jumhur ulama, menurut jumhur muslim minimal 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, 100 untuk Regude. Pertanyaan selanjutnya. Ma ismus surah allati sumiyat bi ismi imra'ah. Surah Maryam. 100. Pertanyaan selanjutnya. Bicara apa betul? Kan itu Please read the ayat of the Holy Quran. The night of isi salah bukannya. The night of decree. Oh, not itu decree. That's three. Is better than 1,000 month. Nah, itu mah. Oh. Qadri khairun min alfi syahr. Iya, 100 untuk Regude. Pertanyaan selanjutnya, apa yang disebut dengan mad lazim kilmi musaqqal? Berikan contohnya. Ayo. Ayo. Berikan contohnya. Iya, ayo coba dulu. Mau dikurangi salah oke. berat. Batu ini bertemu dengan tasdid. Jujur bertemu dengan tasdid nya. Tasdidnya dina naon ya teh? Dengan huruf yang bertasdid dalam satu kalimat. Terus seperti Orato. Amin. Pertanyaan selanjutnya 100. Sempurnakan ayat berikut. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya. Ayo. Iya benar, qalu ud'u lana. Seratus. Nah, yang terakhir, siapakah nama sahabat yang terkenal sangat pemberani dan sekaligus sebagai mertua Rasulullah SAW? Umar bin Khattab. Salah tuh, sebelum salah dilemparkan. Ya. Siapa anaknya yang dinikahi oleh Rasul? Hafsah. Hah? Hafsah. Nah, nanti Siti Hafsah ini yang memegang apa? Memegang mushaf, ya, yang memegang mushaf. Ayo bacalah. Regu A mendapatkan nilai 400, regu B 675, regu C 650, regu D 850, regu E 250. Terakhir, soal yang terakhir untuk regu E. Perhatikan regu E. Soal nomor pertama, sebutkan matan hadis yang menyebutkan bahwa tidak sah atau sempurna sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Surat al-Lam bila di Fatihatil kita Dilempar regu A. Ayo cari gampil enggak? Yang mau gampil Ustaz. Ayo. Astagfirullah. Ayo. Pas. Skip. Gampil di skip yuk. Ya regu B. Wa salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. 50 untuk regu B. Pertanyaan selanjutnya regu E, perhatikan. Presentasi regu E, sebutkan dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitanahul injila fihi hudaw wa nura wa musaddiqan fihi hudaw wa nura. Terus wa ra'aitahul injila fihi hudaw wa nura wa musaddiqan lima bayna dilempar regu A. Skip. Regu B. Walaqad ataina al-injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Wah, apa? Ada yang tahu awalnya? Wa atainahu injila fi hudaw. Untuk regu E mendapatkan nilai 50 dan yang lain ternyata adanya. Gimana? Regu B yang lainnya tidak mendapatkan nilai. Ya. Kemudian selanjutnya soal nomor 3. Sebutkan 5 dari 6 rukun khutbah. Syahadat basmalah, membaca syahadat basmalah, kemudian membaca Al-Quran di salah satu khutbah, wasiat takwa dan Coba diulangi. membaca syahadat, membaca basmalah, wasiat takwa, membaca Al-Quran di antara di salah satu khutbah terakhir. Ya, dilempar. Yang benar 3 ini. Alhamdulillah ya, muji kepada Allah, Nah. membaca sholawat, kemudian doa kepada kaum muslim muslimat di khutbah terakhir gitu. Nah, itu yang kurangnya ya. Bukan basmalah ya, hamdalah. Ya, jadi untuk regu E 50 dan untuk regu A 25. Nah, selanjutnya kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad menerima wahyu, Allah berfirman yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'an. Apa maksud dari ayat tersebut? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Apa maksudnya? Masyhur ini teh kisahnya. Dilempar regu A. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharik, janganlah kau apa? Apa maksudnya? Maksudnya? Jadi jadi kita tuh jangan menghardik perkataan seseorang. Oh, sudah dilempar. Angkat tangan. Surrender. Regu B. Itu tuh peringatan sangat keras untuk Rasul untuk tidak mencela ayat-ayat Al-Quran, untuk dijadikan Tidak ada yang hafal peristiwa ini. Terus regu B. C. Ya, 50 untuk regu C. Inilah taharif bihi lisanak itu ketika turun ayat, kemudian Rasul teh
Jadi perasaan Rasul teh bisi lupa karena ayat ieu. Pas diturunkeun dihafalkeun, langsung diturunkeun dihafalkeun. Saur Allah teh latu hari ya Rasulullah ketika datang wahyu santai we teu kudu naon tergesa-gesa. Kami yang akan nyimpen dina dada Rasulullah jaminan ka Rasulullah imanya. Urang kumaha? Urang mah ngapalkeun we sing rajin. Angke tetep latu hari kuliah sana. Kita juga udah menghafal Quran, jangan tergesa-gesa untuk hafal sehingga nanti kita stres. Yuk target udah hafal we sampai ngegel Quran. Ada yang suatu ada yang ustaz digegel Quran. Hese ngapalkeun hese wae gegel we Quran. Hafal henteu ternyata. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kapan mim sukun dibaca idgham mimi? Berikan contohnya. Ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim. Contohnya mim dengan mim. Mas. Bukan. Min sama min nun. Hiji deui mun contona salah di eta. Lempar. Oh, ngarang-ngarang bahasa Arab ngarang. Aya sukunan, Lempar. aya miman. Astagfirullah. Berdua. Lahum mabrut ayam mimannya. 50 untuk regu E dan 25 untuk regu A. Ya, pertanyaan selanjutnya. Saya kan ngeblank ya dengan terjemahkan ayat berikut. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Terjemahkan. Dan perumpamaan orang kafir itu seperti orang yang seperti pengembala yang memanggil seperti pengembala yang hanya didengarkan itu panggilan dan seruannya saja. Sesungguhnya orang-orang kafir itu buta, tuli dan bisu. Ya, enggak bisa 100 untuk regu E. Pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah satu saya bisa 100 lagi. Mahiyas surah allati bada'at bilafdi surah. Mahiyas surah allati bada'at bilafdi suratun bilafdi surah. Surat yang diawali dengan afan. Mahiyas surah allati bada'at bilafdi suratihi sih yang itunya. Bilafdi suratihi. Ar-Rahman kerap Ustaz kurang ningal lagi. Bisi salah persepsi kayaknya. Oh iya benar tuh. Benar tadi yang pertama mahiyya surah allati bada'at bilafdi suratun anzalna ya. Anzalnaha faradnaha. Jadi awal nanti surah apa? Taubah. At-Taubah apa awalnya Taubah teh? Baro'atun bukan surah. Salah. Ya, tunggu. Enggak tahu. Surah An-Nur teh awalna teh suratun anzalnaha. Itu surat An-Nur. Ya 50 untuk regu C. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa ada inspirasi Baro'atun? Ini dari sini, dari pinggir bukan saya. Ini dari ayat Al-Quran. Indeed, mankind is in loss.
Indeed, mankind is in loss. Ya, regu Kalau layung badan api hutan. ya. Kalla layum badan napil. Iya, dilempar. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusrin. Ya. 50 untuk regu B. Selanjutnya, luas katanya. Nah, yang selanjutnya sempurnakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Surat Al-Baqarah kene. Skip ya. Pas ya, regu B. Sama ya. Nah, lagu C biasanya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Iya, 50 untuk regu B. C. Pertanyaan selanjutnya, terakhir. Dalam sejarah Islam adalah ada istilah hujjatul Islam atau pembela Islam. Jelaskan maksud dari istilah tersebut dan sebutkan satu orang yang terkenal dengan hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu tokohnya Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam itu adalah orang yang berani membela agama Islam dengan kesuciannya, sesuai dengan kesuciannya itu dari kifarat, bersih dari kifarat, kemudian syirik, khurafat, ya, yang benar saya bisa 100 untuk regu E. Begitulah dengan berakhirnya pertanyaan untuk regu A 450, untuk regu B 800, untuk regu C 800, regu D 850 dan regu E 600. Ada waktu nih, kita coba, jam 5:30 mau dilanjut sampai maghrib Bapak ini. Satu kali aja ya, ini babak rebutannya. Kita mencoba untuk babak rebutannya. Siap babak rebutannya. Sapu. Ambil. Sebentar, untuk babak rebutannya. Ya. Pada surat dan ayat berapa? Oh, ini makanya di skip nih. Tapi gak tahu sudah dihafalkan oleh kalian atau belum. Kalau dihafalkan sesuai ini ya. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Surat apa nih? Pada surat dan ayat berapa? Atulah. Ya. Ini tadi memang Fatur Rahman, nanti kita membuka Fatur Rahman ke ayat itu. Ini surat apa nih? Ayat berapa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayo, Cung. Dikurangi. Ya. Aduh, Kak. Ayat. Hei, jangan. Gitu lagi. 5. Ayat 5. Ayat 5 ya, 100. Gitu gaji enggak? Biji 2 3 4. Pertanyaan yang kedua. Lagu Ustaznya nggak bisa. Siapa yang bisa lagu? Cucu yang bisa lagu? Yang bisa lagu? Gimana yang bisa lagu? Ya salah satu. Iya malah gue tasnya selalu pop, Jason semua. Perhatikan, berkenaan dengan ayat apa? Berkenaan dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Ada yang satu kayaknya jadi yang melihat nih, yang jadi, oh, Teteh. Ya, punten. Palai nanti dilihat mau dari belakang atau gitu ya. Berkenaan dengan apa ayat Al-Quran berikut ini?
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Kalau sudah tahu mah cumwe. Berkenaan dengan siapa? Kisah apa ini teh? Fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina. Kayaknya ini pernah Ustaz. Pernah kemarin ya. Iya apa? Lupa itu Ustaz. Hah? Apa itunya? Fa'taqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. 10 detik tet. Berkenaan dengan kisah Oh, Nabi ya. Musa yang dengan siapa? Firaun. Tapi belum berkenaan dengan kisah Firaunnya dan kaumnya yang dihukum. Belum baca-baca nih itu? Belum. Dari mana tempat keluarnya? Oh ini tuh. Ini mah sudah yang kemarin Ustaz itu. Dari mana tempat keluarnya huruf jim shin ya? Sok. Jim shin ya. Jim. Kalau mahorijul huruf jangan dibaca itunya ya, tapi dimatikan mahorijul hurufnya. Kalau jimnya jadi aje tadi mana? Ash, ai, adna, wastu lisan. wastu lisan gitu tengah lidah gitu ya. Itu ngacung tuh? Boleh ini? Boleh tuh ngacung. Boleh mengacung gitu dikurangi gitu. Ngacung ya. Pertanyaan selanjutnya, Al-Quran pojok yang digunakan khusus untuk menghafal Quran mempunyai nama yang sama dengan nama penerbitnya. Pertama kali apa nama Al-Quran pojok tersebut? Cung. Ya. Ya, kepala ngacung. Penerbitnya pertama kan. Usman dulu Al-Quran pojok itu rasa Usman itu. Jadi sejarah Al-Quran teh dulu mah yang di kita Al-Quran kadang ada bukan Al-Qurannya itu ya. Al-Quran pojok itu pengarang itu Bahriyah. Jadi Al-Quran itu Al-Quran Bahriyah. Ya Al-Quran Bahriyah. Ini ngacungnya dikurangi. Dikurangi 100. Nawar. Pertanyaan selanjutnya soal nomor 6. Ma huwan nabi alladzi amana bihi jami'u qaumihi. Ma huwan nabi alladzi amana bihi jami'u qaumihi. Oh, ini Ustaz belum tahu. Ya, siap. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad iman gak semua kaumnya? Enggak ya. Nabi Muhammad ini mah katanya iman semua kaumnya teh. Nabi Ibrahim enggak juga. Itu Nabi Yunus ternyata ya. Oh, ya Masya Allah. Bu, enggak tahu kisah Nabi Yunus. Ya tahu. Kenapa Nabi Yunus semua kaumnya iman? Cuma Karena Nabi Yunus pergi gitu kan, setelah Nabi Yunus pergi kemudian kaumnya tuh dilanda suatu fenomena alam gitu kan. Ketika Nabi Yunus kembali akhirnya alhamdulillah fenomena tersebut hilang gitu. Jadi kan diituin oleh Nabi Yunus teh, kalau tidak beriman kalian teh akan diberi apa? Akan diberi azab. Nabi Yunus teh azabna teh datang nate kete ini. Datangnya itu sore, Nabi Yunus sudah ketar-ketir pas di siang teh. Can aya nu iman, ayeuna teh geus siang kieu jam sakieu nu iman, sakedeung deui adab erek datang. Nabi Yunus akhirnya pergi nya. Pas erek sore semua kaumna teh beriman, Nabi Yunus gak ada. Ya Nabi Yunus kan akhirnya Nabi Yunus ke mana? ke laut. Dia melarikan diri itu ke laut. Nah, di laut di sana dicoba oleh Allah. Ya, ditelan dengan ikan. Nun itu nanti Nabi Yunus. Kemudian setelah dimuntahkan sugan teh umat nanti geus diadab tadi. Ternyata sore nanti belum ada. Ya, sorenya padahal ini berapa hari itunya. Waktu dipanjangkan oleh Allah dan semua kaumnya itu adalah beriman, jadi turun adab nanti. Nah, seperti itu. Hebatullah. Pertanyaan selanjutnya, karena keindahan lukisan yang dibuat oleh Abdus Somad pada masa dinasti Mughul, Oh iya. ia mendapat julukan Siren Kolam. Siren Kolam. Apa arti Siren Kolam itu?
Siren. Siren kolam. Apa artinya? Ada kayaknya ya yang baca-baca ke sini. Soalnya seorang pelindapan kan. Enggak, ini teh lemparan keempat. Kalian kebaca lemparannya? Belum. Oh, atau lemparan baca lemparannya. Karena ini nanti lemparannya tidak akan lebih dari 10. Baca lemparannya, babak lemparannya. Ya, babak lemparan kan itu babak lemparan. Baik. Jadi gimana nih? Ibnu, pertanyaan selanjutnya dulu. Pada bulan Zulhijjah 1381 Hijriah, Kongres Islam Sedunia berhasil mendirikan sebuah organisasi Islam internasional pertama. Apa nama organisasi itu dan dimanakah didirikannya? Ini mah kayaknya sejarah ini nih. Robitoh apa ini teh? Robitoh Alam Al-Islami itu organisasi Islam pertama. Robitoh Alam Al-Islami dulu teh pas kongres di Mekah. Nah, ada Robitoh Alam Al-Islami. Tahun berapa itu tahu sih? Tahun 1301 tahun 1962. Nah, masih. Bagian di bawah ini yang mungkin diterima oleh saudara perempuan seibu, sebapak dan juga oleh saudara perempuan. Diterima oleh saudara perempuan seibu sebapak dan juga oleh saudara perempuan sebapak. Bagian yang mungkin diterima oleh orang tersebut ya adalah A 2/3 dan 1/6, B 1/2 dan 1/6, kemudian asobah, kemudian C setengah 2/3 dan asobah, D setengah 1/3 dan 2/3. Apa ini? Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah jam 17.39. Kirain udah baca. Ya, nanti mudah-mudahan berarti besok besok tuh lemparan ini tidak akan tapi mudah-mudahan besok baca semifinal. Ya. Sekarang dianggap beres. Besok dibaca semifinal 1 sampai 10. Baca semifinal masih yang terakhir, masih yang siakwala. Baca semifinal 1 sampai 10. Kemudian babak rebutannya juga. Mudah-mudahan besok Ustadz bisa, karena ini tadi ada rapat struktural di Yayasan Al-Mutakin katanya di Hotel City. Mudah-mudahan bisa, kalau bisa Ustadz infokan, kalau tidak bisa waktunya diundur ya, supaya ada waktu untuk menghafalnya nih, persiapan untuk menghafal. Tapi alhamdulillah ada pertanyaan? Ada. Apa waktunya sampai 7.40 nih. Nanti tim bidu akabatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah sudah ada perkembangan, tapi masih kuat. Nanti kalau dilihat mah masih kuat semuanya. Punya kemungkinan yang kemarin unggul yang ini, sekarang unggul yang ini.